Tujuan daripada perjalanan padang gurun, setiap dari kita akan dibawa sama Tuhan ke dalam perjalanan padang gurun. Dan supaya saudara mengerti, kalau saudara diproses sama Tuhan itu nikmatnya luar biasa. Dan kalau saudara diproses sama Tuhan itu berarti saudara harus betul-betul paham bahwa hidup ini betul-betul mau diberikan sama Tuhan. Dan Tuhan mau hidup kita mempunyai karakter seperti baja di dalam Tuhan. Saya undang saudara buka bersama-sama saya di Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua adalah tujuan daripada perjalanan padang gurun. Setiap dari kita akan dibawa sama Tuhan ke dalam perjalanan padang gurun. Dan supaya saudara mengerti, kalau saudara diproses sama Tuhan itu nikmatnya luar biasa. Dan kalau saudara diproses sama Tuhan itu berarti saudara harus betul-betul paham bahwa hidup ini betul-betul mau diberikan sama Tuhan, dan Tuhan mau hidup kita mempunyai karakter seperti baja di dalam Tuhan. Saya suka dengan terjemahan The Message. Alkitab The Message mengatakan karakter itu adalah the steel of virtue. Steel of virtue itu berarti karakter baja, karakter yang luar biasa. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang kedua mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud yang pertama adalah merendahkan hatimu. Yang kedua, dan mencobai engkau, mencobai bahasa Inggrisnya testing atau ujian, menguji engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kalau kepada kita jemaat pada saat hari ini, Tuhan mau tahu apakah firman yang kita pelajari selama ini betul-betul kita pegang dan kita masukkan dalam hati dan kita lakukan. Saya selalu katakan kepada hamba-hamba Tuhan, kalau saya lagi seminar sama mereka, saya selalu katakan jangan hanya puas menguasai firman, harus dikuasai sama firman. Percuma menguasai firman kalau nggak dikuasai sama firman. Kita akan menjadi orang-orang yang nantinya ketika ujian itu ada dalam hidup ini, kita akan terbingung-bingung sendiri dan kita ujung-ujungnya tidak mempunyai kemenangan karena hati kita udah salah sama Tuhan. Ingat, ujian itu bisa datang kapan saja. Dan setiap kali ada ujian, nanti satu waktu kita bisa eksposisi Ibrani 11, itu selalu ada 6 pertanyaan yang kita bertanya sama Tuhan. Apa nih Tuhan? Biasanya kita berhadapkan dengan lembaran baru dalam hidup ini. Pertanyaan berikutnya kita tanya, mau kemana nih Tuhan? Pertanyaan yang ketiga kita tanya, kapan Tuhan? Kita bicara soal kairosnya Tuhan. Pertanyaan keempat kita tanya, bagaimana caranya Tuhan? Pertanyaan kelima kita tanya, dan ini pertanyaan yang paling berat, Yesus pun menanyakan hal ini. Kenapa Tuhan ini terjadi? Kenapa? Why have you forsaken me? Kenapa engkau tinggalkan aku Bapa? Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang seringkali kita katakan dan kita bertanya kepada Tuhan, berapa lama Tuhan aku harus menghadapi ini semuanya? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sah-sah saja. Tapi di dalam perjalanan ini, seringkali kita minta penjelasan sama Tuhan dan kita tidak dapat penjelasan dari Tuhan. Dan saya mau beritahu kepada saudara, stop minta penjelasan dari Tuhan. Minta pimpinannya Tuhan lebih penting. Karena seringkali kita nggak dapat penjelasan. Kalau nggak dapat penjelasan jangan kecewa, karena di ujung daripada perjalanan saudara, saudara akan dibilang sama Tuhan untuk lihat ke belakang dan saudara akan mengerti semuanya. Makanya itu yang dinamakan perjalanan iman. Perjalanan iman itu luar biasa, nikmatnya kalau kita berjalan dengan Sang Juru Selamat. Makanya jangan kejar berkat, kejar sumber yang memberikan berkat. Udah gitu kita salah lagi, kita mengartikan berkat dengan hal-hal yang kita berpikir selama ini berkat sesuatu yang enak-enak. Saya dalam proses menulis buku ketika tahun lalu saya dibawa kepada padang gurunnya saya. Sampai saya harus stop, saya baru mulai lagi nih, mudah-mudahan akhir tahun selesai. Saya terganggu dari 2 tahun terakhir dengan arah daripada gereja. Arah daripada pengajaran-pengajaran. Karena saya mulai terganggu dengan jemaat akhirnya mengartikan berkat itu adalah sesuatu materi. Ya, padahal nggak ada hubungannya sama materi. Ya, berkat itu Barak, Esher, dan Makarios, kata aslinya, itu sama sekali nggak ada hubungannya sama materi. Kita terlalu kerdil rohani kalau kita masih mikirin itu. Dan jangan ikut Tuhan karena ada maunya. Sama aja Tuhan kita anggap dewa. Gereja udah kayak Gunung Kawi lama-lama. Kita minta sama Tuhan, kita atur Tuhan, kalau kita nggak dapat, kita kecewa, kita tinggalin Tuhan. Bahaya. Udah gitu ditambah dengan pengajaran yang makin lama makin hedonisme. Hedonisme masuk dalam gereja akhirnya. Dan semuanya berkutat di dalam hal-hal seperti ini. Dan tanpa kita sadari kita sebut diri kita orang Kristen, tapi Tuhan kita harta, Tuhan kita status, Tuhan kita jabatan, Tuhan kita akhirnya adalah sesuatu yang kita bisa pertontonkan kepada dunia. Makanya itu yang dikejar. Yang dikejar hal-hal yang terlihat supaya kita bisa memperlihatkan kepada orang lain. Mengerikan kan akhirnya. Kejarlah hal-hal yang tidak terlihat, kekudusan, iman, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera, hikmat. Itu tidak populer untuk dikhotbahkan, tapi justru itu adalah hal-hal yang penuh dengan nilai kekekalan di dalamnya.
Arti daripada berkat yang sebenarnya adalah ketika saudara menghadapi sebuah kesulitan hidup, yang diubahkan bukan kesulitannya, tapi yang diubahkan adalah saudara dan saya. Itu arti daripada berkat. Mudah-mudahan selesai bukunya saudara nanti baca aja lebih detail di situ. Saya udah gemes dan saya akhirnya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau dibawa ke dimensi yang lebih dalam lagi Tuhan. Dibawa beneran. Tanggal 10 Desember kemarin, saya menghadapi perjalanan padang gurun saya dan saya bangga sekali. Saya pertamanya bingung, tapi setelah saya diberikan penjelasan sama Tuhan, saya bangga. Makanya saya mau bagikan pengalaman ini kepada saudara supaya saudara mengerti perjalanan padang gurun saudara itu harusnya menjadi sesuatu yang nikmat dalam hidup saudara. Tanggal 10 Desember saya sepanjang hari mulai BAB. Seperti biasa kalau perut saya memang rada-rada sensitif karena saya sudah lama makan jarang jajan lah istilahnya ya. Jadi satu hari saya mules-mules dan diare dan saya pikir biasa dan itu saya sama sekali nggak ada demamnya, cuma meriang-meriang aja. Rupanya saya udah pendarahan tapi saya nggak sadar, saya nggak pernah lihat soalnya. Malam-malam lagi pasang pohon Natal seperti biasa ritual keluarga saya mau ikutan, udah nggak bisa karena saya udah makin lemes. Saya bilang sama istri saya tidur aja jam 7 malam. Saya waktu tidur, puji Tuhan saya terbangun jam 11 karena saya lupa gosok gigi. Ya. Jadi saya bangun, kalau saya nggak bangun mungkin saya udah lewat di tempat tidur. Saya bangun, masuk kamar mandi, gosok gigi, nggak sampai 10 detik saya gubrak di kamar mandi, pingsan. Kepala sempat luka karena menatap tembok. Istri saya datang, saya sadar dalam posisi terduduk, saya bilang sama dia begini, aku serangan jantung ya. Itu kata-kata pertama yang keluar dari mulut saya. Karena biasanya orang yang kalau serangan jantung ada indikasi busa di mulutnya ya. Memang ada kayak berasa busa gitu. Istri saya lihat, bukan busa lah itu kan odol katanya. Terus saya gosok gigi. Saya diangkat sama dia, saya berdiri, saya mules lagi. Waktu di situ, waktu saya BAB yang berikutnya, istri saya lihat, wow ini udah darah segar yang keluar. Kami tinggal di daerah Cempaka Putih, jadi kami langsung saya dibawa ke Rumah Sakit Omni di Pulau Mas, seberang. Adik saya tinggal di sebelah rumah saya, jadi saya digotong sama dia sama istri saya, udah lemas badan saya. Sampai di sana masuk UGD, cek darah, langsung transfusi. Kalau saudara tahu di dalam darah itu komponennya ada 3, hemoglobin itu darah merah. Ya, darah merah itu biasanya 13-18, kalau pria saya biasa di kisaran 15, malam hari itu HB saya tinggal 5. Ya, kalau HB darah merah itu penghantar oksigen, trombosit biasanya yang menutup luka. Kemudian ada yang namanya leukosit itu darah putih, kalau dia sampai drop berarti pertahanan tubuh saudara terbuka, virus bakteri bisa merajalela. Kira-kira begitulah penjelasan singkatnya. Yang membuat dokter bingung adalah keesokan harinya semua komponen darah saya drop dan dropnya betul-betul drastis. Dia mulai transfusi, dia mulai lakukan segala sesuatunya. Saya sempat pindah juga ke Mitra Keluarga Kelapa Gading dan di situ sempat dilakukan kolonoskopi dan endoskopi untuk dilihat perut saya seperti apa. Dokter katakan ada kecenderungan TBC usus tapi sudah mulai membaik bahkan. Akhirnya setelah 10 hari level darah saya belum sempurna, tapi dokter bilang udahlah Pak pulang aja, kalau ada apa-apa nanti segera cek ke kami. Kita lihat biasanya kalau memang ini benar-benar virus, dalam waktu 1-2 minggu harusnya semuanya udah normal. Saya bilang iya nih dok, saya lagi mau siap-siap berangkat ke Israel karena tanggal 26 saya harus berangkat ke Israel dengan jemaat. Ya udah Pak, nanti Bapak cek aja, kita cek terakhir tanggal 25. Nanti di situ kita tentukan. Tanggal 25 saya cek darah pagi-pagi di hari Natal itu, saya cek darah pagi-pagi dan saya mendapatkan berita yang tidak baik karena kondisi saya juga makin melemah dan dokter katakan bahwa Pak nggak bisa pergi karena betul-betul darahnya udah makin drop. Jangan pergi Pak. Pak, kita harus cek sumsum tulang belakang, bone marrow, pabriknya darah. Karena ini sudah 2 minggu nggak naik-naik, malah drop Pak. Saya mau liburan dulu, jadi saya nanti balik setelah tahun baru kita cek. Istri saya yang sudah bertahun-tahun punya usaha evakuasi medis ke Singapura, dia katakan, udahlah kita ke Singapura aja karena saya kenal banyak dokter di sana, kita segera tangani, segera kita cek. Jadi kami berangkat, tanggal 31 Desember, orang lagi sibuk-sibuknya mau tahun baru, saya ada di Rumah Sakit Mount Elizabeth, cek bone marrow, sumsum tulang belakang. Itu kalau dicek, diambil sampel darahnya, ketika jarumnya yang besar itu masuk ke dalam daging masih bisa dianestesi, tapi ketika masuk ke dalam yang namanya tulang nggak ada anestesinya, ngilu aja gitu. Saudara dengarnya aja begini, apalagi saya. Masuk, prosedur nggak lama, cuma 10 menit, tapi ngilu gitu, nggak enak rasanya. Kemudian dokter katakan begini, Pak nanti kira-kira beberapa hari lagi tanggal 2 Januari Bapak kembali, hasilnya pasti sudah ada. Kami kembali ke apartemen di mana kami tinggal, kami diberikan tempat sama teman, kami tinggal di sana.
Dan Tuhan mulai bicara banyak sama saya di jam 5 pagi. Saya adalah hamba Tuhan yang sudah 20 tahun pelayanan, saya diberikan karunia mengajar, dan saya nggak pernah dapat penglihatan, visi, mimpi, dan lain sebagainya. Tapi mulai dari tanggal itu sampai hari ini, banyak Tuhan tampilkan sebuah mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Dan sebuah penglihatan yang sangat jelas dan selalu datangnya jam 5 pagi. Sampai-sampai saya bilang, Tuhan kenapa jam 5? Roh Kudus katakan kan kamu bangun jam 6, biar kamu ingat apa yang kamu lihat, kamu jurnalkan karena semuanya will come to pass, semuanya akan terjadi. Dan betul, semuanya sudah terjadi. Ada yang bicara soal saya, soal istri saya, soal orang lain dan lain sebagainya. Di tanggal 31 malam, pertama kali waktu Yesus tampil di mimpi atau penglihatan saya, ada sebuah pesan yang mengejutkan dan juga ya bisa dibilang menghibur tapi juga mengejutkan. Dia datang di mimpi saya dan dia katakan begini, dalam bahasa Inggris dia katakan begini, I stop your leukemia, saya stop kanker darahmu. Langsung di situ saya tahu, wow, saya tanggal 2 kena kanker darah, tapi Tuhan sudah sembuhkan. Tapi saya nggak berani kasih tahu istri saya karena seumur-umur saya nggak pernah bilang sama dia, tadi malam Tuhan datang loh, Tuhan kasih tahu gini-gini, nggak pernah. Jadi saya diam aja, saya nggak kasih tahu apa-apa sama dia. Dan betul tanggal 2, waktu kami ke kantor dokternya, dia mulai bacakan semua hasil tesnya. Dia katakan biasanya kalau anak kecil itu karena turunan, kalau orang dewasa yang sudah makin tua itu karena mutasi gen, kalau umur 30, 40, 50 seperti hasil yang saya bacakan, Bapak terkena infiltrasi, ada zat asing masuk ke dalam darah Bapak. Dia mulai bertanya kepada saya, kalau sekarang tes yang paling canggih adalah tes seperti itu, belum bisa menentukan zatnya itu dari mana, tapi bisa menentukan bahwa ini terjadi infiltrasi zat asing. Kemudian terjadilah interview, ditanya kira-kira dari mana. Ngerokok? Tidak. Minum alkohol? Tidak. Terus tanya lagi, tinggal dekat pabrik? Tidak. Kerja di pabrik? Tidak. Suka bau-bau cat, tinor dan lain sebagainya? Tidak. Bingung dia, diem. Bapak kan padahal hidup sehat ya, bingung dia. Dia diem gitu. Mulai di situ saya mulai teringat. Selama 2 tahun terakhir, saya kalau pakai deodoran itu kulit saya mulai iritasi. Dan saya terus pakai. Apalagi kalau olahraga itu kan pasti pori-pori terbuka dan itu zatnya masuk ke dalam. Ketiak saya ini sudah makin hitam dan makin gatel, saya pakai aja terus, nggak pernah stop selama 2,5 tahun terakhir. Jadi kemungkinan besar infiltrasi terjadi dari situ. Jangan habis dari sini dengar khotbah jangan nggak pakai deodoran ya. Pakai aja ntar minggu depan pada bau semua. Tetap pakai. Karena tubuh saya nggak kuat rupanya memang. Akhirnya di ujung daripada diagnosa itu dokter membacakan sebuah diagnosa yang cukup mengerikan. Dia katakan begini, I'm so sorry. Dia mulai nunduk dan dia bahasa tubuhnya mulai sangat serius. Dan saya dalam hati mulai mengatakan, wow ini serius sekali. Dia katakan begini, Pak, mohon maaf Bapak terkena yang namanya AML, Acute Myeloid Leukemia. Saya tanya, dok, stadium berapa? Dia mulai kasih tahu sama saya, dia bilang, kalau di kanker darah nggak ada stadium, yang ada jenis. Dan jenis yang Bapak didiagnosakan adalah jenis yang paling ganas. Jenis yang mematikan, jenis yang paling agresif. Dan ini menurut tes, ini sudah menyebar kemana-mana. Saya bilang, dok, saya nggak ada asuransi yang cover Singapura. Saya juga nggak mau berobat di sini karena di Mount Elizabeth pasti mahal. Ada opsi yang lain. Dia mulai bilang begini, saya punya teman dekat, ketua hematologi, profesor doktor ada di rumah sakit SGH, Singapore General Hospital. Itu seperti RSCM-nya. Istri saya yang sudah mengerti industri rumah sakit di sana, dia katakan loh, bukannya SGH sudah nggak terima pasien Indonesia. Mereka kan rumah sakit yang baik sekali, besar, alatnya bagus-bagus, dan mereka lebih fokuskan kepada warga negaranya. Nggak apa-apa, saya telepon dokternya, itu di sana harganya pasti lebih murah dari rumah sakit ini. Nggak tahu gimana tanggal 2 Januari dokternya praktek, biasa dokter juga lagi pada liburan ya, dokter praktek, Tuhan sudah atur semuanya. Dokternya angkat telepon, dia langsung katakan cepat kirim pasiennya ke saya. Saudara, kita sampai di sana, saya tanya sama dokternya, dok, ini pertanyaan pertama, saya harus kapan mulai kemonya? Dia katakan, jangan tunggu lama-lama Pak, dalam hitungan harian Bapak sudah harus segera mulai, karena ini udah nyebar kemana-mana. Pertanyaan yang kedua, berapa dananya dok? Dia mulai kasih tahu angkanya. Saya dan istri saya sempat makan siang, habis itu ya, diundang sama teman yang mau dengar hasilnya. Kebetulan dia ada di sana. Saya makan siang Eggs Benedict siang itu, saya nggak pernah lupa, habis loh.
baru didiagnosa sesuatu yang mematikan habis. Istri saya sampai teman-teman saya nanya, kok bisa habis? Nggak tahu. Saya di sini sih mikir ya, tapi hati saya relatif tenang. Makanya ini yang saya katakan, ujian bisa datang kapan aja. Yang kita harus pastikan, kita harus siap kapan aja. Makanya hubungan intim sama Tuhan itu harus setiap hari. Anak saya ujian, kemarin dia ujian bahasa Indonesia, ada tes bukan ujian lah, tes bahasa Indonesia. Saya tanya sama dia begini malam-malam, kamu kok nggak belajar? Gampang deh, cuma 2 lembar. Udah gitu nanti tesnya juga siang, ntar besok pagi di kelas belajarnya, beres. Pas dia selesai pulang, sore-sore, bisa? Bisa, gampang, piece of cake katanya, gampang. Kita udah tahu ujian seperti itu, kita kadang-kadang tunggu sampai last minute, sampai detik terakhir juga baru kita belajar mungkin. Dalam ujian kehidupan nggak bisa. Bisa datang kapan aja. Makanya hubungan intim sama Tuhan, baca firman, merenungkan firman, mau dikuasai sama firman, kemudian mesbah keluarga, mesbah sendiri, itu udah harus jadi gaya hidup. Bukan keharusan lagi. Kalau mau cek dan recheck apakah itu masih di level keharusan, biasanya begini, manusia berontak, capek, dan lupa. Berontak, capek, dan lupa adalah indikasi kita masih keharusan levelnya. Tapi kalau udah nagih dari dalam sini, itu berarti gaya hidup. Seperti saudara makan dan minum pasti nagih dari dalam sini. Kenapa? Karena sudah gaya hidup. Kami pulang, saya bilang sama dokternya, dok saya harus pulang dulu ke Indonesia karena anak saya yang kedua nih ikut. Dia kemarin lagi mau ujian nasional kelas 6 SD, saya harus bawa dia pulang. Ya udah Pak, pulang. Nanti tapi dalam waktu beberapa hari Bapak segera kembali, kalau nggak Bapak mau perawatan di Indonesia silakan, tapi dalam hitungan harian Bapak segera mulai. Ini sudah nyebar kemana-mana. Oke dok, 2 hal saya minta sama Tuhan waktu saya pulang. Saya bilang gini, Tuhan yang pertama, kalau Tuhan izinkan saya ada di rumah sakit ini, saya akan minta sama Tuhan, saya nggak punya asuransi Tuhan. Saya tidak akan taruh di sosial media saya sakit, saya tidak akan kasih kode sama siapa-siapa, saya tidak akan kasih tahu sama siapa-siapa, saya cuma minta sama Tuhan. Hamba Tuhan minta duit gampang, makanya ini saya suka kalau seminar hamba Tuhan, saya suka marah-marah dalam hal ini. Hamba Tuhan ya, taruh infus di sini, fotoin terus mukanya giniin aja. Udah dana ngucur langsung. Makanya kemarin seminar sama 200 hamba Tuhan di Surabaya, saya kalau dalam hal ini saya cukup keras karena saya paling gak suka. Saya bukan tipe begitu, saya bilang jangan bersandar sama manusia, bersandar sama Tuhan kita yang tak terbatas. Tuhan akan pakai manusia, Tuhan bisa pakai apa aja. Tuhan bisa pakai apapun untuk memberkati saudara, untuk memberikan saudara titipan-titipan yang luar biasa. Jadi saya bilang Tuhan, saya tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Tuhan dengar sendiri, saya kalau panggil dia Daddy ya, saya kalau doa Dad, Daddy dengar ya tadi berapa ya Dad? Dokternya udah ngomong tuh, berapa tuh dananya, oke? Saya nggak akan minta sama siapa-siapa, I'm asking you. Kalau Tuhan engkau mau saya berobat di sana, Tuhan akan siapin semuanya. Yang kedua, saya bilang gini, saya tahulah karakter Daddy saya. Kalau dia kasihnya pasti pas-pasan. Gak pernah dikasihnya langsung semuanya, enggak. Dia mau kita berjalan dalam iman soalnya. Jadi saya bilang gini, kalau nanti saya dikasih pas-pasan, saya mau minta permintaan saya yang kedua, saya gak mau ngutang sama rumah sakit. Karena saya anak raja. Jadi kalau tagihan datang, saya mau semuanya lunas. Oke Dad? Saya bilang gitu sama dia, oke kita pulang. Dalam perjalanan pulang yang tahu semua yang dokter katakan cuma saya sama istri saya. Keluarga kami pun gak ada yang tahu. Dalam hitungan 3 hari, dana yang dokter bilang itu ada di BCA saya. Persis angkanya. Saya tahu siapa yang transfer. Tapi mereka nggak pernah tahu saya lagi sakit apa, mau dirawat di mana nggak tahu. Di situ saya dengan bangga bisa katakan Tuhan yang beracara, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tak punya batas. Dan saya kasih tahu istri saya, tuh kan bener, pas-pasan kan dikasihnya. Dananya dokter ngomong apa, bener di banknya cuma segitu, pas-pasan, jalan dalam iman berarti. Saya bilang sama istri saya, ini pasti sesuatu permulaan yang luar biasa. Perjalanannya pasti dahsyat nih. Kita berangkat ke sana. Sampai di sana, saya minta kamar yang berempat. Mau cari kamar yang paling murah. Masuk ke dalam kamar saya langsung begini, wow luar biasa nggak ada orang. Cuma sendirian. Udah ganti baju, ya, udah siap-siap semuanya, taruh semua tasnya di samping, mulai duduk di tempat tidur, pasien datang satu-satu, saya penuh lama-lama. Dalam 1 jam penuh kamarnya. Bukan sekedar penuh sama pasien, penuh sama keluarga-keluarga mereka. Sebelah saya orang India, bawa makanan India, waduh baunya makin gak karu-karuan. Depan saya suka makan bakmi, bawalah bakmi sebanyak-banyaknya, plus sama makanan rumah sakit. Jadi bayangin lama-kelamaan nih, dalam jam ke jam berikutnya saya udah makin enak, karena kondisi saya makin lemah kan. Plus sama bau-bau makanan rumah sakit makin gak enak gitu. Saya bilang sama suster, sama dokter, saya bilang, boleh nggak? Saya kan dengar nih di rumah sakit ini ada kamar yang 1 bed. 1 bed itu dia harganya sedikit lebih mahal daripada yang 4 bed, tapi dia bukan VIP. Boleh nggak saya masuk ke situ? Nah itu karena cuma satu tempat tidur dan dia bukan VIP, ya dia populer lah kamarnya, habis lah. Dokter bilang habis Pak. Penuh di mana? Saya bilang rumah sakit sebesar gini, gak ada satupun. Gak ada Pak. Kalau mau juga waiting list.
Akhirnya saya bilang ya udahlah, nggak usah. Saya bilang sama istri saya, udah kita doa ya supaya kita kuat di sini. Nggak berapa lama tiba-tiba suster datang. Dia bilang gini, Pak, good news for you. Kenapa? Barusan dokter bilang, Bapak boleh masuk kamar nomor 3 di ujung sana. Kamar apaan? Itu kamar di atasnya VVIP, namanya suite. Udah kayak presidential suite. Ada ruang tamunya, ada kulkasnya, ada safety boxnya, udah kayak hotel pokoknya. Mau nggak? Nggak mau lah, saya bilang itu. Mahal, saya bilang itu. Enggak. Dokter bilang Bapak boleh masuk kamar itu, tapi bayarnya yang one bed aja. Nah, anak raja. Perkenanan dari Tuhan sudah terjadi, ya kan? Rumah sakit bisa jual loh ke siapa aja. Yang mau masuk rumah sakit itu ngantri. Jadi akhirnya saya masuk ke kamar itu dan rupanya memang Tuhan lagi siapin yang indah-indah, yang enak-enak karena besoknya saya mau dengar vonis. Besoknya mau dengar kabar gak enak, jadi disiapin yang enak-enak sama Tuhan. Udah masuk ke kamar itu saya sampai terbengong-bengong. Wow, keren banget kamarnya ya, wow luar biasa. Dan akhirnya memang betul Tuhan mengirimkan 80 orang yang besuk saya di sana dan mereka ada tempat yang enak sekali untuk duduk-duduk di situ. Kami masuk ke situ, besoknya datang ada 10 tim dokter yang di satu tim itu yang menangani saya, yang membacakan vonis saya di hari esok itu namanya Dr. Grace, dokter kasih karunia. Haleluya. Dia datang, dia bilang, Pak, menurut tes yang kami sudah baca dan kami sudah lihat dari tim dokter, umurnya Bapak kalau Bapak nggak mulai di kemo, cuma 3-6 bulan. Karena ini penyebarannya udah kemana-mana. Dan ini sudah akut, udah fatal dan sudah agresif. Jadi kalau saya masih berdiri di sini itu betul-betul kemurahan Tuhan. Kemudian dia kasih tahu lagi begini, kalaupun Bapak di kemo, Bapak akan di kemo dengan cairan kemo yang paling berat. Karena kami tidak ada pilihan. Namanya proses induksi. Dan itu cairan 500 mili akan kami drop dan kami drip ke dalam tubuh Bapak 7 hari kali 24 jam non-stop. Non-stop. Dimasukinnya bukan lewat infus di tangan, tapi infusnya ditanam di dada saya. Dan dia kasih tahu juga harganya berapa, karena itu mahal sekali. Itu infus bisa bertahan 1 tahun, nanti Bapak ketika dipasang infus itu, Bapak harus masuk ke dalam ruang operasi. Dan suster mengatakan kepada saya, itu kalau 1 drip, 1 tetes daripada kemo itu jatuh ke tangannya dia, tangannya kebakar. Saudara bisa bayangkan cairan itu masuk ke tubuh saya. Dan dokter katakan dia tidak bisa memilih mana sel yang baik, mana sel yang tidak baik. Dia bunuh semuanya. Makanya ada kemungkinan besar Bapak akan betul-betul organnya pun rusak. Dan ada kemungkinan besar Bapak akan infeksi. Karena semua komponen darah Bapak akan di-drop sampai serendah-rendahnya. Termasuk darah putih, itu yang paling kami takutkan. Kalau darah putih sudah drop, itu berarti Bapak terbuka pertahanan tubuh, yang namanya virus dan bakteri itu merajalela udah. Jadi ada kemungkinan besar Pak, Bapak akan masuk ke ICU, Bapak akan koma, Bapak akan ada di life support, Bapak akan meninggal. Nggak di kemo meninggal, di kemo pun meninggal. Bapak ngerti? Ya. Ibu ngerti? Ya. Tanda tangan sekarang. Supaya kalau terjadi apa-apa, Bapak dan Ibu tidak tuntut rumah sakit. Kita tanda tangan. Dr. Grace keluar dari kamar. Saya bilang gini sama istri saya, wow, seru ya. Kenapa saya bilang seru? Karena kenyataan itu harus tunduk kepada kebenaran firman. Coba buka Amsal 4 ayat 20-23, ini ayat pegangan saya. Ini ayat yang menguatkan saya dan saya baca ini ayat setiap hari. Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-20 mengatakan begini. Amsal pasal yang keempat ayat 20. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Hari yang tadi saya katakan, saya lagi dengerin, telinga saya lagi dengerin tentang kenyataan. Tapi Tuhan katakan arahkan telingamu kepada ucapanku. Ucapanku apa? Firmanku berarti. Janganlah semuanya itu, janganlah firman itu menjauh dari matamu, simpan di dalam hatimu, di dalam lubuk hatimu, in the midst of your heart. Karena itulah yang akan menjadi kehidupan. Kalau engkau menyimpan firmanku di dalam hatimu, itu menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, ayat 23, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bilang sama istri saya, lihat, ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang sudah kita pelajari dan kita mau dikuasai sama firman. Kenyataan itu harus tunduk sama kebenaran ini. Jadi saya katakan, Tuhan, mulai dari hari ini, saya akan mengucap syukur dan saya terima kesembuhan mulai dari hari ini. Besoknya sembuh? Ya enggak. Besoknya makin parah. Perkataan lagi firman, terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa. Aku sudah terima kesembuhan.
Sembuh nggak? Enggak. Perkatakan lagi, Tuhan terima kasih Tuhan. Aku percaya, aku berdoa bahwa aku tidak kena infeksi yang seperti yang dokter katakan. Kena infeksi nggak? Kena. Ada doa yang Tuhan langsung jawab, ada doa-doa yang Tuhan tidak langsung jawab, tapi dia selalu mengatakan, aku akan ada di situ berjalan bersama dengan engkau. Apakah saya jalan di dalam lembah kekelaman dan lembah kegelapan? Oh yes. Kanan kiri saya gelap, kamar sebelah meninggal, kamar sebelah meninggal, kamar sebelah masuk ICU, koma, kamar di sebelah lagi teriak-teriak mau bunuh diri karena kesakitan badannya. Mau loncat dari kamar. Itu kami saksikan sendiri, saya lagi terapi jalan waktu setelah berapa hari, itu ada orang udah sampai suster ditendang perutnya. Istrinya ditendang perutnya. Karena dia mau loncat dari lantai 7, dia udah gak tahan, badannya kesakitan semuanya. Dokter katakan gak bisa makan, akan kehilangan nafsu makan. Saya makan babi terus tiap hari. Nafsu makan saya makin menjadi-jadi. Dokter katakan akan sariawan karena ini yang masuk ke dalam tubuhmu adalah sesuatu cairan yang sangat panas. Tidak pernah sehari pun saya sariawan. Sampai dokter bingung tiap hari saya disenterin mulut saya. Sampai akhirnya dia bilang begini, kamu pasien pertama yang tidak kena sariawan. Saya pun bingung. Kemuliaan Tuhan mulai dinyatakan dari hal-hal kecil. Satu-satu dinyatakan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau kena infeksi. Seperti saya katakan, kanan kiri saya berjalan di dalam kegelapan, tapi tidak pernah sehari pun saya ada di dalam kegelapan. Karena setiap hari ada pelitanya Tuhan yang jalan sama-sama saya. Cukup bagi hari lepas hari. Nggak pernah dikasih lampu senter yang ujung terowongan yang kelihatan, nggak pernah. Tapi pelitanya cukup bagi hari lepas hari. Kena infeksi. 40 derajat. Sampai udah kepala udah mau pecah. Menggigil di tempat tidur sampai tempat tidurnya goyang. Goyang 30 menit. Sampai saya bilang sama istri saya, I'm tired, capek aku. Di dalam momen seperti itu, dokter sudah masuk. Udah siap-siap mau bawa saya ke ICU. Istri saya sempat cekokin saya perjamuan. Kemudian saya dengar suara mulai sayup-sayup. Dia teriakin saya di telinga saya. Jangan lupa perkatakan Mazmur 91. Suaranya makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Kolaps saya. Pingsan. Pingsan. Hilang. Katanya di dalam pingsan saya muntah-muntah katanya. Nggak tahu gimana setelah 10 menit dari situ saya terbangun, saya sadar. Dan kemudian panasnya turun, makin turun, makin turun, makin turun. Sampai malam hari semuanya normal. Dari awal perawatan sampai akhirnya saya tidak pernah masuk ICU. Tuhan yang jaga. Besoknya saya bilang gini, Tuhan serem banget sih Tuhan kemarin. Tuhan bilang gini sama saya, gak apa-apa makin serem makin seru kesaksiannya. Ya elah Tuhan, please deh ya. Gak apa-apa, kan saya berjalan bersama dengan engkau, tenang aja. Oke Tuhan. Banyak hal-hal yang saya gak bisa ceritain dalam waktu yang sangat singkat ini. Terlalu banyak. Penglihatan demi penglihatan hal-hal yang seperti itu terjadi. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua, coba saudara baca. Lukas pasal yang ketiga ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan begini. Ini ayat sindiran kepada imam besar, karena Tuhan lagi memberikan sebuah pernyataan yang luar biasa. Dikatakan pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada, bukan Hanas dan Kayafas, firman Allah datang kepada Yohanes anak Sakaria. Di mana? Di bait Allah? Bukan, di padang gurun. Makanya ketika saudara dibawa ke padang gurun sama Tuhan, itu tempatnya Tuhan mau ngobrol sama saudara. Saya malu kemarin, 20 tahun pelayanan saya pikir saya sudah hubungan intim sama Tuhan. Saya gak pernah merasakan sedekat itu sama dia selama 6 bulan terakhir ini. Malu saya. Saya bilang Tuhan, wow, what a wonderful God. Your presence is enough for me. Hadiratmu cukup bagiku Tuhan. Saudara, saya teringat dengan cerita Yosafat ketika dia diperhadapkan dengan Bani Moab dan Bani Amon. Bani yang lahir dari inses. Bani yang beraliansi melawan Yosafat. Dan Tuhan memerintahkan dengan sangat jelas untuk maju menghadapi Bani itu dengan ucapan syukur. Tidak pernah Tuhan mengatakan bahwa negara lain aliansi kamu untuk berperang dengan mereka. Tidak pernah Tuhan katakan bahwa senjata, tidak pernah Tuhan bilang maju dengan ucapan syukur. Dan kalau saudara pelajari firman Tuhan, ada kuasa di balik ucapan syukur. Manusia, nanti satu waktu kita belajar tentang hal itu. Manusia jatuh dalam dosa karena mengucap syukur sebenarnya. Kondisi manusia udah jauh lebih daripada sempurna, kondisi hidupnya pada saat itu. Kenapa? Iblis mengutarakan sebuah peristiwa yang dia katakan begini, hidupmu tuh gak cukup, kamu bisa satu level lagi seperti Tuhan Allahmu dan melebihi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya manusia merasa begini, oh iya ya, gak cukup. Ketika manusia merasa gak cukup, gak ngucap syukur. Jatuh, itu akar dosa. Makanya kenapa ketika Tuhan mau memulihkan hubungannya dengan manusia, dia katakan kepada manusia, di Keluaran dia katakan, bangun mesbah bagiku. Karena aku mau bersemayam di situ.
Di dalam perjanjian baru, di dalam zaman kasih karunia, sekarang yang diminta sama Tuhan adalah apa? Kasih aku penyembahanmu dan kasih karuniaku akan ada di atasnya karena ketika engkau menaikkan ucapan syukur, aku bersemayam di atasnya. Satu departemen di surga yang ditinggal dan dipecat ketuanya, itu adalah Lucifer, Departemen Praise and Worship, pujian dan penyembahan. Makanya ketika posisi ini kosong, posisi ini dicari sama Tuhan, dikatakan di firman Tuhan dia mencari penyembah-penyembah yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Siapa? Saudara dan saya. Makanya dia paling benci sama saudara dan saya karena kita adalah diminta untuk menggantikan posisi dia. Makanya kenapa ketika kau menaikkan ucapan syukur, hadiratku turun di atasnya. Ketika hadiratku turun selalu ada malaikat kerub yang menjaga. Malaikat kerub itu pas pampresnya. Kalau Michael itu ketua pertahanan, Gabriel ketua departemen penerangan. Kalau yang namanya pas pampres itu namanya kerub. Dia paling dekat dengan hadirat Tuhan. Ketika manusia dihalau dari Taman Firdaus yang menjaga hadirat Tuhan, malaikat kerub. Malaikat kerub di Yeskiel dijelaskan dengan sangat jelas, mukanya sisi 4. Kalau jalan berderu-deru ada bara api di sini. Makanya ketika Yosafat menaikkan ucapan syukur yang didengar sama Bani Moab, sama Bani Amon, itu pasti langkah deru daripada malaikat kerub. Karena setiap kali hadirat Tuhan turun, selalu hadirat itu ada bersama-sama dengan malaikat kerub. Makanya ketika imam besar masuk ke dalam ruang maha suci, dan ketika mereka tidak kudus, yang membunuh adalah malaikat kerub. Karena malaikat kerub yang menjaga hadirat Tuhan, makanya lambang di atas tabut perjanjian, itu adalah lambang daripada malaikat kerub. Saudara bisa bayangkan ketika saudara menaikkan ucapan syukur di rumah saudara, dan hadirat Tuhan turun di atas rumah saudara dan keluarga saudara. Yang turun bukan sekedar hadirat Tuhan, yang turun itu ada malaikat kerub yang menjaga rumah saudara, menjaga kesehatan saudara, menjaga anak-anak saudara dan lain sebagainya. Dan akhirnya Bani Moab dan Bani Amon tinggal bangkai berhantaran karena mereka berkelahi satu sama yang lain. Mereka bingung. Mereka berkelahi satu sama yang lain dan Yosafat dan bangsanya memerlukan 3 hari untuk menjarah barang-barang mereka. Bukan sekedar nanti kesulitan hidup saudara dihalau sama Tuhan. Di balik itu semuanya ada perkara besar yang menanti bagi saudara. Maju dengan ucapan syukur. Maju dengan ucapan syukur setiap hari. Bulan Februari akhirnya waktu saya dinyatakan sudah selesai perawatan yang pertama. Dokter tes lagi bone marrow saya. Dan setelah 2 hari saya diminta untuk datang ke kantornya dan dia katakan, dia pun terbingung-bingung. Dia katakan begini, Pak, kami tidak menemukan satupun sel kanker dalam tubuh Bapak. Free Pak, clean. Sampai saya bilang begini sama dokternya, Dok, 5% mungkin sisanya, 4%, 3%, 2%, nggak ada, clean. Kita nggak temuin apa-apa. Sama sekali clean. Tapi tagihan rumah sakit membengkak 2,5 kali lipat. Karena saya kena infeksi. Sudah tahu, kan permintaan saya sama Tuhan tuh. Tuhan nggak mau telat bayar ya. Semuanya dibayarin sama Tuhan. Sekali lagi, nggak pernah minta sama siapa-siapa. Tuhan yang kirimin orang dan Tuhan yang bayarin dan Tuhan yang selesaikan semuanya. Tidak pernah 1 hari pun kami telat bayar. Semuanya ditanggung sama Tuhan. Dan kabar baik bagi saudara, Tuhan yang saya sembah yang tak terbatas adalah Tuhan yang saudara juga. Jadi apapun yang saudara alami dan lewati dalam kehidupan ini, kabar baik bagi saudara-saudara punya ayah yang tak terbatas. Tak terbatas. Unlimited God. Cuman diminta satu sama dia, percaya sama saya. Makanya saya bangga menceritakan kebaikan dia. Karena tidak ada pernah 1 hari pun kami bergantung kepada manusia. Saya bangga saya bergantung sama papa saya yang luar biasa. Semuanya selesai. Perawatan kami selesai sampai bulan Mei kemarin. Dan setelah semuanya selesai, waktu tanggal 25, waktu saya batal ke Israel. Saya kasih tahu sama anak saya yang kedua, karena dia tadinya harus ikut. Dia nangis di kamar. Dia tipe anak yang tidak pernah nangis, dia selalu terima-terima aja. Dia nangis dan saya nggak tahu gimana di hari itu saya bisa keselnya luar biasa sama iblis. Saya belum tahu waktu hari itu saya sakit apa. Saya sempat bilang begini di kamar dia, sayang nanti 1 hari ya, Tuhan akan gantikan liburan kamu. Tapi Dedi nggak tahu kapan. Dia peluk saya, dia bilang, Dedi sakit apa sih? Dedi kenapa? Kapan kita bisa liburan lagi? I don't know, saya nggak tahu. Tapi nanti ketika Tuhan akan gantikan sesuatu yang luar biasa bagimu. Kok bisa bulan Mei selesai semuanya? Dokter bilang tadi paling sedikit 6 kali Pak. Perawatan yang keempat dokter bilang selesai Pak. Udah gak usah dilanjutin. Dites lagi bulan Juni kemarin, kita baru dapat hasilnya lagi. Di email dia katakan lebih baik dari bulan Februari. Gak usah lagi ada treatment lagi Pak. Bapak boleh khotbah lagi dan lain sebagainya. Setelah selesai bulan Mei saya bisa datang ke wisuda anak saya. Dia wisuda high school. Saya bisa datang ke wisuda anak saya yang lulus SD. Dan bulan Juli kemarin pas lagi liburan dia lagi liburan. Dan tiba-tiba ada gereja dari Melbourne panggil saya bilang, pelayanan di sini. Saya tanya sama dokter, boleh traveling? Boleh traveling.
Tiba-tiba ada teman datang bilang ini, lu mau ke Melbourne, tinggal di tempat gua aja, tempat apartemen gua kosong gak ada orang. Kita berangkat, semuanya terjadi sangat cepat. Dan di hari terakhir kami lagi liburan, yang punya tempat tuh datang, dia bilang begini, lu mau main ski gak? Anak lu belum pernah main ski kan, ajak ke gunung yuk. Gitu. One day trip aja gitu. Jadi lagi di atas gunung, dia lagi jatuh-jatuhan di salju, saya bilang gini, kamu ingat gak tanggal 25 Desember lalu? Waktu kita lagi doa, iya Dad, Tuhan lagi lakukan, Tuhan lagi kasih nih sama kamu. Sesuatu yang kamu gak pernah pikirkan dan doakan sekalipun dia siapkan bagimu. Hadapi kesulitan hidup dengan ucapan syukur. Dan saudara akan lihat nanti, ketika semuanya berakhir, saudara gak usah minta-minta penjelasan sama Tuhan. Gak dikasih pasti penjelasan sama Tuhan. Yang saudara harus minta adalah pimpinan Tuhan. Nanti setelah selesai semua perjalanan, saudara diminta sama Tuhan untuk lihat ke belakang. Saudara baru ngerti, oh gitu toh maksudnya. Baru ngerti semuanya, dirangkaikan jadi satu cerita yang luar biasa. Semuanya dirangkaikan oleh sang sumber. Makanya jangan kejar-kejar produknya, kejar sang pemberinya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu tugas kita loh. Maka segala sesuatu ditambah-tambahkan, kita suka bagian itunya. Coba bagian itu nggak ada, nggak populer pasti ayat itu. Itu bagian kerajaan surga. Maka segala sesuatu ditambahkan tuh urusan kerajaan surga. Dan ingat itu ada kata ditambahkan, berarti tanpa ditambahkan pun kita sudah dicukupkan sama Tuhan. Halo? Nggak usah dikejar-kejar itunya. Makanya ketika ada orang-orang kusta yang datang kepada Yesus, ingat cerita itu? Ada berapa orang kustanya? Lupa ya? 10 toh? Yang balik berapa? Cuman 1. Tuhan bilang begini, Yesus katakan begini, mana yang lain? Ingat ya, nanti saudara baca lagi di Lukas 17 kalau nggak salah itu. Mana yang lain? Yang lain ngacir karena apa? Terpesona sama pemberian Tuhan. Seringkali kita terpesona sama pemberiannya, kita harus terpesona sama sang pemberi. Yang satu balik ke Tuhan bilang gini, thank you, terima kasih Tuhan. Tahu dia buat apa? Dia bilang begini, your faith has made you whole, itu bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia kurang jelas. Kalau saudara pelajari bahasa aslinya, orang kusta ini bukan sekedar disembuhkan, bekas kustanya hilang. Itu maksudnya. Yang 9 disembuhin, tapi ada bekas kustanya. Makanya Yesus tanya, mana yang 9? Ada ekstra lagi nih aku mau kasih. Terpesona sama pemberian Tuhan, ngacir. Yang satu balik, thank you ya. Wow, yang lain mana? Dia tanya itu loh. Tahu tuh. Ya udah, kalau gitu kamu yang dapat deh. Your faith has made you whole. Completed. Bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya adalah bekas kustamu sirna. Jadi tidak akan ada satu orang pun yang tahu engkau bekas pengidap kusta. Yang lainnya masih ketahuan dan susah dapat kerjaan waktu saat itu. Orang-orang juga gak mau dekat-dekat. Kejar sang sumbernya. Banyak perkenanan Tuhan dia mau berikan kepada saudara. Fokus kita harus cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesaya 48 ayat yang terakhir. Ayatnya yang ke-10 dan 11 mengatakan begini. Yesaya 48 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Aku akan melakukannya oleh karena aku, ya oleh karena aku sendiri. Jadi kalau saudara dibawa ke dalam level yang namanya ujian, bergembiralah karena saudara masuk ke dalam daftar elitnya Tuhan. Yang dimasukin sama Tuhan ke dalam padang gurun, itu bukan sekedar hanya orang-orang biasa. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, itu ada yang namanya Musa, ada yang namanya Yusuf, ada yang namanya Abraham, ada yang namanya Nuh, dan satu orang yang luar biasa, yang Tuhan bawa sampai kepada padang gurun yang dahsyat, namanya Yohanes Pembaptis. Tadi kita udah baca, Yohanes Pembaptis. Dan siapa yang dibawa lagi ke dalam padang gurun? Yesus sendiri pun dibawa ke padang gurun. Berarti kalau saudara dibawa ke padang gurun, diproses dalam hidup ini, berbanggalah karena saudara masuk dalam daftar elitnya Tuhan. Daftar elitnya Tuhan. Berbahagialah. Makanya dia katakan, aku melakukan ini karena aku. Karena untuk kemuliaan aku. Sebab masakan namaku akan dinajiskan. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Berarti dia percaya sama saudara-saudara tidak akan menajiskan namanya. Saudara tidak akan bersungut-sungut, saudara akan memuji dan memuliakan Tuhan. Dan dia bangga lihat saudara. Walaupun dalam kesulitan hidup, walaupun dalam hal-hal yang kau sedang diuji, engkau senantiasa mengucap syukur kepada aku. Itu namanya saudara tidak menajiskan nama Tuhan. Salah satu hobinya Tuhan adalah dia suka mempertontonkan saudara kepada dunia. Jadi kalau ada orang datang kepada saya, bilang, Pak, luar biasa kesaksiannya, luar biasa ini, itu, dan lain sebagainya. Yang bangga Tuhan. Dulu anak-anak saya waktu masih kecil, saya dandanin mereka, saya gini-gini jago loh, gantiin pampers. Saya dulu terlibat dalam waktu mereka growing up. Bagi saya itu perjalanan yang sangat menyenangkan bagi saya.
Saya salah satu bapak yang tercepat kalau ganti pampers. Kalau ada lomba saya juara kali. Pernah satu waktu saya saking cepatnya ganti pampers, saya fokusnya ke pampersnya, anak saya masih berapa bulan, dia tiba-tiba ngambil baby cologne dari belakangnya dia, minyak wangi. Dia ambil, dia buka, dia masukin mulutnya gitu, tetesin. Saya pas lagi ganti pampers, saya lihat, kaget kan, saya angkat gitu, dia udah kebanyakan masuk baby cologne. Anak saya mabok. Tiba-tiba saya dudukin dia begini, baru 4 bulan dia mabok. Istri saya nggak ada lagi pergi, saya dalam hati gini, aduh jangan pulang dulu deh, bahaya. Udah berselang 1 tahun baru saya cerita sama dia. Udah 1 tahun dia cuman ketawa. Coba hari itu saya cerita marah-marah pasti. Takut kan. Bayangin loh anak saya mabok. Baby cologne diminum sama dia. Karena lalai, karena jago ganti pampers tapi lalai sama ini. Nggak liatin mukanya. Tapi anak-anak saya kasih minyak telon. Enak ya anak kecil bawa minyak telon kan. Disisir rambutnya, pakai baju yang rapi, jalan. Pasti dipuji orang nanti. Cantik banget, ganteng banget, wangi banget. Yang bangga siapa? Orang tuanya, saya bangga. Anak saya nggak tahu apa-apa, dia cuma melongo aja. Yang muji juga tahu, yang dandanin orang tuanya toh. Jadi kalau saudara lewati padang gurun dan saudara mengakhiri pertandingan itu dengan baik dan benar, Tuhan sedang mempertontonkan saudara kepada dunia. Nanti dunia bilang begini, wow kok bisa sih, kok bisa tahan uji, kok bisa ada pengharapan. Yang bangga Tuhan. Berbahagialah ketika kau menghadapi padang gurunmu. Dan pesan firman Tuhan adalah jangan pernah bersungut-sungut. Maju dengan ucapan syukur karena mujizat masih ada.